eh, hari ini atau minggu-minggu yang lalu terkait berbicara tentang instruksi presiden terkait Koperasi Merah Putih ya. Oke, Ya, kan hari ini sedang lumayan gitu kan, gencar. eh, sedang gencar-gencarnya satu Indonesia harus membuat koperasi gitu Oke, kan dengan judul Koperasi Merah Putih. Nah, eh, tanggapan Bapak sendiri terhadap Koperasi Merah Putih ini, peran dan kemanfaatannya mungkin bisa diceritakan seperti apa oke, gitu. siap. Atur nuhun Kang. Iya, Kang Ali, bagian daripada generasi muda yang sangat kritis, sangat Oke. ingin membawa harapan baik untuk masa depan Desa Cipodas khususnya ya. Gini, kita berbicara tentang koperasi Desa Merah Putih. Oke. Ya, itu sesuai dengan instruksi Presiden. Dan alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Garut melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Oke. gitu kan memberikan instruksi kepada kami untuk mengadakan eh, pembentukan dan penetapan pengurus Koperasi Merah Putih di tanggal 21 Mei Oh, iya. hari Rabu yang akan datang dan jamnya itu sama jam 13.00 di aula ataupun di kantor desa masing-masing. Nah, Satu Indonesia itu, Prof. enggak satu kabupaten. Oh, satu kabupaten. Ini baru satu kabupaten pelaksanaan arahan dari instruksi presiden. Ini kan. Nah, gini. Kalau berbicara tentang maksud dan tujuan negara untuk Ya. membentuk koperasi Merah Putih udah jelas. Nah, itu Prof. Bagaimana kita itu lebih cepat untuk menguji kemampuan pemerintah dan negara hadir untuk masyarakatnya sebagai fasilitas kesejahteraan masyarakat yang utuh. Oke. Di mana kalimat kesejahteraan itu umum, multi. Tidak hanya sebatas berbicara tentang tatanan di pangan, Iya. tetapi pangan itu harus betul-betul mempunyai daya dorong agar masyarakat itu mampu berusaha, berkarya, Betul. gitu kan, dan mandiri. Sehingga cara berpikirnya kita rubah. Bagus. Cara berpikir konsumtif menjadi pola berpikir yang produktif. Dan ini yang harus merata di Republik Indonesia ini. Ketika Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan negara emas di 2045. Jadi maksud dan tujuan Bapak Presiden Prabowo ini gitu kan sebagai kepala negara Republik Indonesia, bagaimana raihan Indonesia emas 2045 itu raihannya tidak sampai 2045. Kalau koperasi ini bisa berjalan, bisa memfasilitasi modal sehingga bangkit usaha kerakyatan yang diintegrasikan di pemerintahan desa masing-masing, ya tidak menutup kemungkinan ikatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi untuk kebutuhan pangan ketika masyarakatnya sudah terbentuk masyarakat yang produktif, bisa jadi tidak sampai 2045, 2030 juga sudah meraih Indonesia emas. Karena ketika berbicara Indonesia pasti akan berbicara tentang desa. Desa. Karena Karena ujung dasar tombaknya. kesejahteraan masyarakatnya kan di desa. Oke. Kepala desa ini bersentuhan langsung dengan warga, paham persis kebutuhan warga. Kita kan lihat fenomena sekarang. Fenomena yang sekarang ini masyarakat itu sangat bertaruh pada bantuan. Bener nggak? Betul. Sedikit-sedikit minta bantuan. Orang sakit tidak punya BPJS, BPJS-nya datang ke desa minta bantuan untuk dilunasi tunggakannya dan lain sebagainya. Nah ini kan jadi problem. Jadi problem. Nah, kenapa jadi problem? Karena tingkat masyarakat untuk menjadi pemalas lebih rentan dengan bantuan sosial. Makanya polanya diberi dorongan terintegrasi dalam sebuah koperasi. Kalau dulu mah zaman Orde Baru namanya koperasi unit desa. Oh, dulu. Ya. Dulu ada. Dulu ada yang disebutnya koperasi unit desa dan bisa berjalan bisa. Gitu kan, tetapi tidak semua berjalan dan ini pun akan ada tantangan. Tidak akan merata sesuai dengan potensi SDM di masing-masing Luar desa. biasa. Itu harapannya. Berarti Om, gini ya. Ini menjadi sebuah solusi bagi masyarakat untuk eh,
menumbuhkan UMKM di lingkungan setempat Iya. dan menjadi solusi bagi pemerintah untuk memerangi Bang Emok. Betul? Wah, salah satunya itu, salah satunya Itu. itu. Karena di Garut sendiri mengenai Bang Emok ini begitu merak di masyarakat. Nah, berarti di situ perlu hadir pemerintah sebagai jalan solusi. Oke. Dan solusinya mendirikan sebuah koperasi merah putih Ya. yang digagas oleh Presiden Prabowo. Iya, Oke, luar biasa, Bro. Iya. Iya.